Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kristopo Maat dari kelas 4T4 dengan NIM 210-24168 dari Politeknik Negeri Manado. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul 5 HCI dengan judul Designing for Collaboration and Communication. Nah, baik, langsung saja saya menuju ke conversation. Materi conversation ini mengacu pada interaksi antara pengguna, yaitu manusia dan sistem komputer, yang dilakukan melalui percakapan atau dialog. Dalam konteks ini, sistem komputer dapat berupa chatbot, sistem asisten virtual, atau aplikasi lain yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa natural atau perintah suara. Tujuan dari desain conversation ini adalah untuk menciptakan pengalaman interaksi yang lebih manusiawi dan intuitif bagi pengguna dengan menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing dan AI. Sistem komputer dapat memahami bahasa alami dan meresponnya dengan cara yang lebih menyerupai interaksi manusia. Dunia maya 3 dimensi masif. Dunia maya 3 dimensi masif merupakan dunia maya yang dapat diakses oleh banyak orang dan teraplikasikan dalam bentuk 3 dimensi. Dan di dalam dunia maya tersebut, kita dapat berinteraksi tidak hanya dengan orang yang berada di negara yang sama saja, tetapi bisa saja dengan orang yang berada di negeri yang berbeda juga. Beberapa contoh dunia maya 3 dimensi masif ini, yaitu yang pertama Second Life, yang diciptakan pada tahun 2003 dan juga digunakan lebih dari 2 juta pengguna. Yang kedua itu Hotel Habbo yang diciptakan pada tahun 2000 dan memiliki lebih dari 7 juta pemain serta bisa multiplayer besar-besaran secara online. Percakapan seperti apa yang terjadi di lingkungan ini? Tentu saja terdapat beberapa percakapan random yang terjadi pada lingkungan maya seperti itu. Seperti contohnya, menanyakan kabar satu sama lain, dan percakapan seputaran game yang dimainkan. Materi berikutnya itu Hyper Mirror, Morikawa dan Maesako pada tahun 1998. Hyper Mirror ini merupakan komunikasi yang dimediasi oleh video yang menyertakan pantulan gambar pengguna sehingga memungkinkan orang merasa seolah-olah berada di tempat virtual yang sama, meskipun di ruang yang berbeda secara fisik. Para pengguna sistem ini yang hadir di depan kamera lokal masing-masing dapat berkomunikasi satu sama lain. Gambar yang diambil juga di lokasi setempat masing-masing digunakan untuk membuat gambar pantulan komposit yang mempresentasikan ruang virtual di mana semua pengguna tampak hadir. Lanjut, merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Nah, ada banyak penelitian yang berfokus pada bagaimana mendukung percakapan ketika orang berjarak satu sama lain. Yang kedua yaitu banyak aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung percakapan satu sama lain, seperti misalnya email, konferensi video, telepon video, konferensi komputer, pesan instan, dan ruang obrolan. Lanjut ke materi aturan percakapan. Aturan percakapan pada HCI mengacu pada panduan dan prinsip yang digunakan dalam desain interaksi antara manusia dan komputer melalui percakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa aturan percakapan yang umumnya digunakan dalam desain HCI. Yang pertama,
Pertanyaan yang diajukan oleh sistem komputer harus jelas dan terfokus pada tujuan interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Pertanyaan yang ambigu atau tidak terfokus dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengguna. Yang kedua yaitu respon yang sesuai dan tepat waktu. Sistem komputer harus memberikan respon yang sesuai dan tepat waktu terhadap input pengguna. Respon yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dapat membuat pengguna kehilangan minat. Membuat pengguna kehilangan minat dan mengganggu alur interaksi. Dan yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam percakapan antara manusia dan komputer harus mudah dipahami oleh pengguna. Penggunaan istilah teknis atau bahasa yang sulit dipahami dapat membuat pengguna kesulitan dalam memahami pesan atau instruksi yang diberikan oleh sistem komputer. Apa yang terjadi dalam percakapan yang dimediasi teknologi? Yang terjadi dalam percakapan yang dimediasi teknologi yaitu terbatasnya interaksi nonverbal, keterlambatan dalam respon, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, dan kesulitan dalam mengekspresikan emosi. Percakapan dimediasi oleh komputer. Percakapan dimediasi oleh komputer merujuk pada interaksi antara manusia yang dilakukan melalui sistem komputer atau teknologi yang serupa. Dalam percakapan yang dimediasi oleh komputer, pesan yang dikirim atau diterima biasanya dihasilkan oleh sistem komputer dan tidak langsung melalui suara atau bahasa tubuh seperti dalam percakapan tatap muka. Percakapan yang dimediasi komputer memiliki manfaat dan kelemahan tersendiri. Namun, pengguna harus tetap memperhatikan cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan pengalaman interaksi yang lebih efektif dan juga produktif. Lanjut mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi pada Human Computer Interaction atau HCI adalah cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa mekanisme koordinasi pada HCI antara lain pemrograman perintah antarmuka pengguna grafis atau GUI dan pemrograman berorientasi objek. Lanjut ke komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal merujuk pada cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi berkomunikasi melalui bahasa lisan atau non-lisan. Komunikasi verbal pada HCI melibatkan penggunaan bahasa lisan atau teks untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah penggunaan perintah suara untuk memberikan instruksi kepada sistem atau penggunaan keyboard dan mouse untuk memasukkan data dan perintah. Lanjut ke nonverbal. Komunikasi nonverbal pada HCI melibatkan penggunaan gerakan tubuh, mimik wajah, dan ekspresi nonverbal lainnya untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah gerakan tangan untuk memilih pilihan pada layar sentuh atau gerakan kepala untuk mengarahkan kursor pada perangkat virtual reality. Koordinasi permainan. Koordinasi permainan pada HCI mengacu pada cara pengguna dan sistem komputer berinteraksi dalam konteks permainan. Berikut adalah beberapa contoh koordinasi permainan pada HCI. Yang pertama yaitu antar muka pengguna yang responsif. Antar muka pengguna permainan yang responsif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap perubahan situasi dalam permainan. Dan yang kedua yaitu sistem kontrol permainan yang intuitif. Sistem ini dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat lebih mudah mengontrol karakter atau objek dalam permainan.
Dan terdapat beberapa contoh koordinasi permainan pada HCI lainnya, seperti sistem kamera yang adaptif, algoritma kecerdasan buatan atau AI, dan juga sistem multi pemain. Berikutnya yaitu mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi ini melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan pengguna dan sistem komputer bekerjasama secara efektif. Berikut beberapa mekanisme koordinasi pada HCI, yaitu antarmuka pengguna yang intuitif, pemrosesan informasi yang efektif, dan algoritma kecerdasan buatan. Representasi koordinasi. Representasi koordinasi mengacu pada cara sistem komputer atau teknologi. Mekanisme kesadaran low-tech mengacu pada penggunaan teknologi sederhana atau low-tech untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman pengguna tentang lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat yang sederhana dan mudah digunakan, seperti peta, diagram, atau tabel, untuk membantu pengguna memahami informasi tentang lingkungan mereka secara visual dan konseptual. Mekanisme kesadaran low-tech seringkali lebih mudah dan lebih murah daripada teknologi canggih, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh individu dan kelompok yang berbeda. Selain itu, mekanisme kesadaran low-tech dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses. Materi selanjutnya yaitu mekanisme awareness IT. Mekanisme awareness IT mengacu pada cara sistem informasi atau teknologi informasi IT dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna tentang informasi dan lingkungan mereka. Mekanisme ini biasanya mencangkup berbagai teknologi seperti notifikasi, pemberitahuan, dashboard, dan laporan yang membantu pengguna memahami kondisi dan kinerja sistem atau lingkungan yang terkait dengan mereka. Mekanisme awareness IT dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Misalnya dalam bidang bisnis, mekanisme awareness IT dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja bisnis dan situasi pasar saat ini, sehingga membantu manajemen dan karyawan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Merancang teknologi untuk mendukung kesadaran melibatkan beberapa tahapan dalam proses desain. Beberapa tahapan tersebut antara lain mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menentukan tujuan kesadaran, dan memilih jenis teknologi. Dalam merancang teknologi untuk mendukung kesadaran, desainer harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan pengguna, tujuan kesadaran, jenis teknologi yang dipilih, faktor desain, dan pengujian. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, desainer dapat menciptakan teknologi yang efektif dan berguna untuk membantu pengguna mencapai tujuan kesadaran yang diinginkan. Lubang intip Xerox Parsi. Lubang intip Xerox Parsi atau Xerox Palo Alto Research Center adalah sebuah teknologi interaktif yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh para peneliti di Xerox Palo Alto Research Center. Lubang intip ini adalah sebuah layar kecil yang terletak di sudut monitor komputer dan berfungsi sebagai jendela kecil yang memungkinkan pengguna melihat ke dalam aktivitas komputer orang lain. Dalam pengertian sederhana, lubang ini mirip dengan jendela penghamat pada sebuah ruangan, di mana seseorang dapat memantau aktivitas orang lain tanpa mereka mengetahuinya. Dalam konteks HCI, lubang intip ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mempelajari cara kerja atau interaksi pengguna lain dengan sistem komputer, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi. Lanjut, papan tulis Ishii et al. Pada tahun 1993. Papan tulis Ishii et al. Menurut Ishii, Kobayashi, dan Grudin pada tahun
1992 adalah sebuah teknologi interaktif yang digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dalam sebuah ruangan atau ruang rapat. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Hiroshi Ishii dan rekan-rekannya di MIT Media Lab pada awal 1990-an dan telah menjadi populer dalam lingkungan bisnis dan juga pendidikan. Papan tulis Ishii et al. Terdiri dari sebuah papan tulis elektronik yang dilengkapi dengan sensor dan proyektor. Sensor mengenali gerakan pena atau jari pada permukaan papan tulis dan mengirimkan informasi tersebut ke komputer, sedangkan proyektor memproyeksikan gambar atau tulisan pada permukaan papan tulis. Sistem pemberitahuan. Materi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pengguna sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan konteks kebutuhan mereka. Terdapat beberapa tujuan utama dari sistem pemberitahuan pada HCI ini, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan tentang status. Selanjutnya, meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan pemberitahuan yang disesuaikan dengan meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan pemberitahuan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu. Dan yang ketiga, mengurangi beban kognitif dan stres pada pengguna dengan menghilangkan kebutuhan untuk terus memeriksa status sistem atau lingkungan. Elfin adalah sistem kesadaran terdistribusi yang menyediakan berbagai layanan klien. Itu menurut Siegel dan Arnold pada 1997. Dan Elfin berfokus pada pengiriman pesan yang cepat, andal dan efisien antara aplikasi. Protokol ini dirancang untuk mendukung pengiriman antara aplikasi yang sangat tinggi, pengiriman pesan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat dan untuk mengatasi masalah overload dalam jaringan komputer. Bubble menurut IBM dan Ericsson et al. Pada 1999. Menurut IBM, singkatan dari Bubble adalah Basic Assembler, Background Loader, and Editor yang merupakan sistem operasi kuno untuk komputer IBM sistem atau sistem garis miring 360. Bubble menurut Ericsson et al. 1999. Dalam konteks ini, bubble merujuk pada gangguan atau noise dalam komunikasi antar manusia yang terjadi ketika banyak orang berbicara pada saat yang sama. Studi ini mengeksplorasi bagaimana bubble mempengaruhi komunikasi antar kelompok dan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari bubble dalam konteks kolaborasi tim. Nah, poin kunci pada modul ini yaitu mekanisme sosial seperti pengambilan giliran, konvensi, dan lain-lain, sehingga memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas kita dan menyadari apa yang dilakukan orang lain dan memberitahu orang lain apa yang kita lakukan adalah aspek penting dari kerja kolaboratif dan sosialisasi. Dan yang terakhir, banyak sistem teknologi kolaboratif telah dibangun untuk mendukung kolaborasi. Sekian penjelasan saya untuk modul 5. Terima kasih.